Halo Sobat Super, kali ini kalian akan belajar mengenai fenomena pemuaian. Nah, pemuaian itu apa sih? Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda atau zat yang diakibatkan dari kenaikan suhu benda tersebut. Nah, ukuran yang dimaksud ini bisa jadi panjang, luas, ataupun volume tergantung jenis zatnya. Dan perlu Sobat Super ketahui, pemuaian ini dapat terjadi di semua jenis zat, baik itu padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu pemuaian yang terjadi pada zat padat. Pada layar kita perhatikan rel kereta api itu dibuat berongga. Itu karena apa? Karena ketika suhu pada rel naik atau siang hari panas gitu kan ya, itu agar rel tidak melengkung. Nah, pemuaiannya itu seperti itu. Dan pemuaian pada zat padat ini akan mengakibatkan ukuran bisa panjang, luas, dan juga volume zat padat yang bertambah akibat suhu dari zat tersebut naik. Nah, sedangkan untuk pemuaian pada zat cair dan gas, yang memuai itu volumenya atau ukuran volumenya yang bertambah akibat dari naiknya suhu zat cair dan gas tersebut. Kita perhatikan contoh dari pemuaian zat cair, salah satunya yaitu dapat dijumpai pada penggunaan termometer. Nah, zat cair yang berada pada termometer itu akan memuai atau akan naik ketika suhunya itu naik. Nah, kemudian untuk pemuaian zat gas, salah satunya terjadi pada balon udara, di mana gas di dalam balon udara akan bertambah volumenya seiring dengan suhu lingkungannya juga naik. Nah, itu akan mengakibatkan balon udara mengembang dan juga bisa terbang. Baik, Sobat Super, tadi kan pemuaian itu mengakibatkan ukurannya bertambah ya. Nah, Sobat Super juga bisa nih menghitung pertambahan dari ukuran tersebut. Secara matematis, ini akan saya jelaskan menjadi 3 bagian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Yang pertama ini pemuaian panjang. Nah, panjang akhir dari benda setelah benda dipanaskan itu rumusnya yaitu panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang kita simbolkan dengan delta L, atau seperti segitiga ya. Segitiga L itu dibacanya dengan delta L. Nah, delta L sendiri dapat dihitung dengan rumus seperti pada layar, yaitu delta L sama dengan L0 atau panjang awal dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Delta T ini merupakan selisih suhu dengan rumus T1, T2 min T1. Nah, sehingga Sobat Super bisa menuliskan persamaan untuk panjang akhir benda setelah dipanaskan, yaitu L sama dengan L0 dikali dengan 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, jika Sobat Super ingin mengetahui rumus alfa, seperti yang tertera pada layar, alfa dapat dihitung menggunakan rumus alfa sama dengan L min L0 per L0 dikali delta T. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, pemuaian luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya bertambah, lebarnya juga bertambah. Nah, luas akhir dari benda setelah dipanaskan yaitu menjadi luas awal ditambah pertambahan luas. Sebenarnya ini sama rumusnya. Jika Sobat Super perhatikan, ini tinggal mengganti hurufnya. Nah, kita pas ya. Pertambahan panjang kita simbolkan dengan delta A. Ini dapat dihitung dengan rumus seperti pada layar, yaitu delta A sama dengan A0 atau luas awal dikali dengan beta dikali dengan delta T. Di pemuaian panjang itu menggunakan alfa, untuk pemuaian luas ini kita menggunakan beta. Nah, sehingga Sobat Super bisa menuliskan persamaan untuk luas akhir benda setelah benda tersebut dipanaskan, yaitu A sama dengan A0 dikali atau dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Sobat Super ingin menghitung beta, itu menggunakan rumus beta sama dengan A min A0 per A0 dikali delta T. Nah, untuk pemuaian volume, ini rumus pemuaian yang ketiga ya.
Untuk pemuaian volume itu berarti volume akhir benda setelah benda tersebut dipanaskan, yang artinya rumusnya volume awal ditambah dengan pertambahan volume. Nah, pertambahan volume ini sendiri kita simbolkan dengan delta V dan dapat dihitung menggunakan rumus seperti pada layar, yaitu delta V sama dengan V0 atau volume awal dikali dengan gamma dikali dengan delta T. Nah, sehingga Sobat Super bisa menuliskan persamaan untuk volume akhir benda setelah dipanaskan, yaitu V sama dengan V0 dikali dengan 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, untuk gamma sendiri, Sobat Super bisa menghitung menggunakan rumus gamma sama dengan V min V0 per V0 dikali delta T. Nah, setelah Sobat Super mengetahui pemuaian itu gimana, kemudian rumus matematiknya juga bagaimana, silahkan kalian coba kerjakan latihan pada akhir episode ini dengan harapan kalian bisa paham tentang materi suhu dan perubahannya ini mulai dari awal hingga akhir. Nah, jangan lupa kerjakan sendiri secara mandiri, biasakan untuk hidup mandiri dan juga bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga guru pelajaran, serta jangan lupa kumpulkan tepat waktu. Biasakan untuk hidup mandiri ya Sobat Super. Sampai jumpa.